بسم الله والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له مقاليد السماوات والأرض يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعبود القائل في محكم تنزيله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة نبينا المصطفى الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين فيا أيها المصلون أوصيكم بتقوى الله وطاعته وقال ربكم العزة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم ثم أما بعد معاشر المسلمين sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memanjangkan usia kita sampai hari ini dan tidak terasa kita pun sudah berada pada tanggal 18 Zulqa'dah 1446 Hijriah yang itu berarti tidak lebih dari 20 hari lagi atau 2 pekan lagi kita sudah sampai kepada hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat bersejarah dan salah satu hari raya yang terbesar di antara 2 hari raya di dalam Islam, yaitu Idul Kurban atau Idul Akbar atau Idul Adha. Semoga usia yang masih Allah berikan kepada kita dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baik mungkin untuk kepentingan dunia kita ini, terutama untuk kepentingan akhirat kita kelak nanti. Kemudian salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyil mustafa al-akhyar. Semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat baginda Nabi kita al-mustafa al-akhyar, Nabi pilihan, Rasul pilihan
yang sudah mengajarkan kita seluruhnya tanpa ada yang tercecer atau tertinggal, sehingga itu diproklamirkan langsung oleh Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah saat Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sehingga dengan ayat ini tidak ada alasan bagi siapapun dan apapun kita, apapun pangkat kita, apapun prestasi kita, maka mutlak kita jadikan beliau sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan dunia ini untuk meraih akhirat yang kita nanti-nantikan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alayka ya Nabiyallah, wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasanya baru kemarin kita berpuasa, dan rasanya baru kemarin kita beridul fitri, dan tahu-taunya kita sekarang sudah berada lebih dari pertengahan bulan Zulqa'dah. Begitulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah waktu berputar hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Namun yang pasti semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita mengingatkan kita semua bahwa hidup ini singkat. Demi Allah, hidup ini singkat. Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawm, sesungguhnya satu hari, inda rabbika, menurut hitungan Rabb kalian, Tuhan kalian, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Maka kalau ada ayat yang sering juga kita dengar dari guru-guru kita atau yang kita baca, bahwa hidup kita ini sebentar, dan sering juga dibacakan oleh para imam kita. Apa kata dalam ayat itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup berpikir apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Kalimat yang dipakai di dalam Quran ini surah Al-Hasyr, ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok kalian. Menandakan bahwa hidup kita di dunia ini tidak lebih dari satu hari. Sehingga Allah memakai kalimat ghad, besok, karena besok kita akan mati. Dan ayat yang mempertegas itu, wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau satu hari Allah 1000 tahun kita, tidak ada kita yang hidup satu hari di dunia Allah ini, hanya beberapa jam saja. Silakan dikalikan, dibagi, satu hari 1000 tahun. Satu hari itu 24 jam. Maka coba dihitungan dengan hitungannya ini, berapa jamnya Allah kita hidup di dunia. Maka Allah tegaskan pula pada ayat yang lain, wala taghurrannakumul hayatad dunya. Jangan kalian ditipu daya oleh kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kehidupan yang sendagurau, singkat sekali. Maka boleh dikata kita hidup ini hanya antara dua solat. Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah.
yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak tidak lain dan tidak bukan adalah solat. Maka hidup kita ini hanya antara dua solat. Kalau tidak mati setelah subuh, pasti mati setelah zuhur. Kalau belum mati setelah zuhur, pasti mati setelah asar. Kalau juga belum, berarti setelah maghrib. Kalau tidak juga berarti setelah isya. Hanya antara dua solat. Maka solat menjadi tugas utama dalam kehidupan ini. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Dan kita manusia ini kebetulan umat Nabi Muhammad yang sudah dipardukan solat, maka pengabdian hamba pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat, salah satunya. Maka seluruh aktivitas lain adalah aktivitas sambilan. Dosenkah kita, gurukah kita, pegawai kita, direkturkah kita, manajerkah kita? Semua itu pekerjaan sambilan. Sambil nunggu zuhur, silahkan jadi bu guru di sekolah, silahkan jadi ibu dosen, bapak dosen di kampus, sambil nunggu zuhur. Tapi saat Allahu Akbar zuhur berkumandang, siapapun kamu, direkturkah kamu, manajerkah kamu, pengusahakah kamu, stop, kau hambaku, salat zuhur. Setelah zuhur ditunaikan, silakan lanjutkan. Mau jadi Pak RT kamu, sambil nunggu asar silakan jadi Pak RW, silakan jadi Pak Lurah, silakan jadi Pak Camat, silakan jadi menteri, silakan jadi wali kota, silakan jadi bupati, silakan jadi anggota dewan, silakan sambil nunggu asar. Azan pun berkumandang, stop semuanya itu, kau adalah hambaku, solat kau. Jadi solat ini tugas utama kita, bukan solat dijadikan amalan sambilan. Kebalik. Mau tukangkah kamu, mau petanikah kamu, mau nelayankah kamu, sambil nunggu maghrib silahkan. Tapi saat maghrib berkumandang, kau adalah hambaku. Sambil nunggu isya silahkan jadi ayah, silahkan jadi ibu, silahkan jadi eyang, jadi kakek, jadi datuk, silahkan. Peluklah cucu tu, ciumlah cucu tu, gendonglah cucu tu, sambil nunggu isya. Azan isya berkumandang, kau adalah hambaku, solat. Inilah tugas utama yang harus kita pahami baik-baik. Di samping tentunya kewajiban-kewajiban lain, namun di antara kewajiban yang utama penghambaan itu adalah salat, dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum tadi. Sebagaimana juga dikatakan kalau puasa diwajibkan, kalau salat kewajiban. Enggak hidup kita kalau tidak kita mau berjanji kepada Allah untuk menunaikan ini, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi solat adalah kewajiban, bukan diwajibkan, tapi kewajiban. Yang ini kebutuhan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat rahimanallahu wa iyyakum. Demikianlah ibadah yang lainnya. Solat, puasa sudah kita tunaikan, zakat, dan sebentar lagi bahkan sebahagian dari saudara-saudara kita sudah berangkat ke Baitullahil Haram, menunaikan salah satu rukun Islam, yaitu berhaji. Dan haji itu tidak di Afrika, tidak di Amerika, tidak juga di Bangkinang, apalagi di Pekanbaru, tapi di Mekkah Al-Mukarramah. Dan saudara-saudara kita sebahagiannya sudah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah di gelombang pertama, dan gelombang kedua nanti langsung menuju ke Mekkah Al-Mukarramah. Dan puncaknya
adalah Yaum Arafah, Al-Hajju Arafah. Yang informasi terakhir kita dengarkan bahwa wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, yang itu berarti bertepatan dengan Haji Akbar yang tidak tiap tahun terjadi, hanya mungkin dalam 5-10 tahun sekali. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan kita yang belum berkesempatan menunaikan haji? Allah siapkan ibadah lainnya. Salah satu ibadah itu adalah Shaum Arafah, puasa Arafah. Saat saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di Arafah yang mereka haram berpuasa di sana, kita yang tidak di tanah Arafah disunnahkan oleh Nabi untuk berpuasa. Itu yang disebut dengan Shaum Arafah, yang pahalanya sama dengan orang yang wukuf di Arafah. Tapi bukan berarti tidak ada keinginan untuk berwukuf di sana. Ini motivasi untuk mau berpuasa di 9 Zulhijjah itu. Apalagi setelah itu kurban. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, agar menggugah hati kita, Allah itu sangat penyayang, sangat-sangat toleran. Coba lihat, satu hari Allah beri kita waktu 24 jam. 24 jam satu hari. Coba hitung subuh kita berapa jam, atau berapa menit, atau malah bahkan berapa detik. Coba hitung berapa menit kita sholat zuhur. Silahkan hitung sholat asar kita berapa menit, sholat maghrib dan isya kita 5 waktu sehari semalam. 5 menit isya itu sudah sangat lama rasanya. Anggap 10 menit. 10 kali 5 waktu hanya 50 menit. Anggap sholat subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar, maghrib, isya 10 menit. Dan saya jawab mustahil sampai 10 menit. Tapi anggap saja. Sementara Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala memberi kita waktu 24 jam kali 60 menit. Hanya Allah minta tidak lebih dari 50 menit sehari semalam secara khusus menyembah Dia. Masih banyak di antara hamba-hamba Allah itu yang tidak sholat. Padahal karena sholat itu dia hidup. Karena sholat itu Allah berikan wa nufikha fihi min ruh, ditiupkan ruh sehingga menjadi manusia kita ini, saudara-saudara. Masih banyak yang beralasan karena meeting, masih banyak yang beralasan karena capek pulang kerja. Ponek dia nak tolok dia dan pergi berkojole. Keluar kata-kata itu, Pak. Apa kurang Allah berikan waktu 60 menit kali 24 sehari semalam. Sementara untuk sholat hanya tidak lebih 50 menit saja. 2000 sekian menit hanya diminta secara khusus menyembahnya, tidak lebih dari 50 menit. Masih banyak yang beralasan tidak kuat dan tidak sanggup. Wal-iyazubillah. Begitu juga ibadah yang lainnya. Khatib tegaskan ini untuk kita mengintrospeksi diri. Mumpung Allah masih memberikan kita kehidupan sampai detik ini. Lihat masalah kekayaan kita. Inna a'tainakal kautsar. Aku berikan kamu nikmat yang melimpah ruah. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita, Pak. Kalau berhubungan dengan zakat, berapa yang wajib zakat itu? 2,5. Dari 100 yang Allah berikan kepada kita, yang Allah minta hanya 2,5. Berarti berapa? Masih berapa sisanya? Masih ada 9
100 yang Allah beri diminta hanya 2,5, masih ada 97,5. Masih bakhil kita, saudara-saudaraku. Masih banyak di antara kita yang tidak menunaikan kewajiban karena zakat itu bukan hak kita. 2,5 itu dari 100 bukan hak Anda, dan sebetulnya tidak pantas kita berbangga-bangga mengeluarkan zakat karena memang itu bukan hak kita. Hak para fuqara dan masakin yang asnaf yang 8 itu. Dan bagi Allah gampang sekali kalau mereka yang tidak mengeluarkan zakat itu Allah ambil. Kalau Allah mengambil tidak lagi 2,5, bisa seluruhnya. Dengan cara apa? Disakitkan mungkin istri kita, disakitkan anak kita, disakitkannya kita, atau dirampok, atau terbakar dan lain sebagainya. Maka sebelum itu terjadi, jangan undang marah Allah dengan dia yang mengambil, tapi keluarkanlah. Sudahlah diambil sedikit, dijanjikan pula oleh Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu yang kau persembahkan seperti sebuah benih yang kau tanam, yang satu itu seakan-akan satu benih itu hilang atau habis atau tak ada lagi, tak nampak lagi, hilang. Tapi ketahuilah kata Allah, satu benih ini akan melahirkan 7 cabang. Masing-masing 7 cabang itu melahirkan 100 benih. Jadi 100 kali 7, Allah ganti 700. Satu yang kau berikan, Allah ganti 700, bahkan lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kepada yang dia kehendaki, Allah lipat gandakan dari 700 itu, karena Allah maha kaya raya, saudara-saudara. Maka berkurban juga begitu, kita harus berpikir. Manalah tahu di antara kita masih ada yang berkata awak ndak orang mampu. Memang banyak para guru kita, buya-buya kita, bahkan ulama ussalaf, ulama-ulama kita terdahulu bingung menentukan siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Bagi khatib sendiri, saudara-saudaraku, kalau bapak atau keluarga kita belum ada yang mati kelaparan, mati karena tidak bisa makan. Kalau ada di antara keluarga kita ada yang mati karena tidak bisa makan, maka keluarga itu tidak termasuk yang disunnah muakkadahkan oleh sebagian ulama, malah diwajibkan untuk berzakat, untuk berkurban. Tapi kalau di antara kita ini setiap kepala keluarga belum ada lagi keluarganya yang mati karena menahan lapar, artinya masih makan, maka sesungguhnya sudah menjadi kewajiban untuk berkurban itu, saudara-saudara. Inna a'tainakal kautsar. Hitungan sederhananya, sekali makan anggaplah 10.000 sekali makan. Tidak dapat sekarang itu. Makan pagi 10.000, makan siang 10.000, makan malam 10.000, 30.000 untuk makan. 30.000 kali 30 hari, 900.000 untuk makan sebulan. Satu orang. Masa makanlah pakai minum. Anggaplah yang 100.000 sebulan untuk minum, berarti makan dan minum satu orang 1 juta. Setahun 12 juta. Pertanyaannya, dari siapa 12 juta ini? Mau hutang atau tidak hutang, 12 juta itu tetap harus ada. Betul? Dan kakak itu minimal suami istri. Berarti lu punya anak bapak ibu. Atau anak dengan istri dengan ibu, berarti jandolah ibu. Atau bapak dengan anak, duda bapak. Berarti untuk makan satu kakak 2 orang diperlukan uang 24 juta setahun. Untuk makan tok, just for hongo, kata orang Bangkinang. Belum termasuk handphone pulsanya,
paket handphone, belum termasuk rumah yang harus dicicil tiap bulan, belum termasuk SPP anak, belum termasuk jajan anak, beli odol, beli sabun dan seterusnya. Hanya untuk makan tok Allah beri 24 juta. Tanya pengurus Masjid Mukhlisin berapa kurban tahun ini? Nggak sampai 3 juta. Dari 24 juta hanya diminta berkurban 3 juta saja. Masih banyak di antara mulut-mulut kita mengatakan awak nggak orang mampu. Bukan nggak mampu, kiki. Bukan kiki kepada orang, tapi bakhil pada dirinya sendiri. Bakhil pada dirinya, bukan bakhil kepada siapa-siapa, pada dirinya. Karena hakikatnya adalah yang kita berikan itu sesungguhnya investasi, bukan hanya untuk di dunia, terutama untuk di akhirat, saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, mumpung masih 2 pekan lagi, lebih kurang 2 atau 3 pekan lagi Idul Kurban, maka tekadkan hati, saya orang mampu, saya akan berkurban. Bagi kita yang memang susah, diprogramkan. Entahlah dengan cara mak-mak kita di kampung dulu menaruh uang 100.000 di bawah bantal setiap bulannya. Kalau rezeki lebih ditambahkannya lagi. Pas Zulqa'dah dan Zulhijjah diambilnya lalu dikurbankannya. Begitu banyak karunia Allah, maka kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar, aku berikan kamu karunia yang melimpah. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah, wanhar, berkurbanlah. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan dengan khutbah ini semakin memantapkan hati kita untuk berubudiyah kepada Allah, terutama di hari-hari ke depan ini. Ada peristiwa yang dahsyat kalau kita hanya berkurban harta untuk kemudian dijadiin sembelihan dan dinikmati oleh kaum muslimin, khususnya kaum du'afa, bahkan kita juga menikmatinya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkurban dengan menyembelih leher anaknya dan dia tunaikan. Pak tabiru ya ulil albab dalam Bismillahi walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal musallun usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Wa qala rabbukumul izzah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum, sebagai penutup dari khutbah Jumat kita hari ini, khatib menasihatkan diri khatib sendiri dan mudah-mudahan menjadi nasihat bagi seluruh jamaah bahwa sekali lagi hidup ini singkat. Mana almarhum bapak-bapak kita dulu, mana kakek-kakek kita dulu, mana nenek-nenek, seluruh sudah berangkat. Kemana? Kembali ke pangkuan Allah. Dan tidak ada apa-apa yang kita bawa kecuali apa yang kita investasikan di akhirat ini. Salah satu yang diharapkan oleh mereka yang sudah meninggal dunia adalah untuk kembali diberi kesempatan hidup walau sebentar. La as-saddaqan, agar aku bisa berimpak, bersedekah, berikan aku kesempatan hidup sebentar ya Allah. Dan alhamdulillah kita masih hidup, maka inilah momentum yang sangat baik
yaitu dengan kita ikut berkurban dalam rangka Idul Akbar atau Idul Nahar atau Idul Korban 1446 Hijriah ini, sehingga kita tidak termasuk yang berkata nanti ya laitani kuntu turaba, atau yang berkata kembalikan aku untuk bersedekah, tapi kita sudah melakukan itu, membuat kita bahagia nanti di hadapan Rabbul Izzati wal Jalalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makanin i'la'an li kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin tahriran lil aqsa sarid. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana